Ikhwatulillah, rahimakumullah. Sebelum maghrib ini kita lanjutkan lagi. Kita sudah menjelaskan bagaimana ketika Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya di dalam perahu Allah selamatkan ya. Air itu disurutkan, yakni air berkurang dan kembali ke celah-celah bumi ya. Maka segala urusan sudah diputuskan dan orang-orang kafir telah hancur sepenuhnya. Dikatakan bahwa Allah memandulkan ya, rahim-rahim wanita selama 40 tahun ya, sebelum datangnya topan. Karena tidak ada bayi gitu ya. Tidak ada yang tidak ada yang saat itu bayi itu terbunuh atau anak kecil saat itu ya. Kenapa? Karena Allah sudah mandulkan tuh ya, sudah dimandulkan perempuan-perempuan saat itu sebelum kejadian bencana itu ya gitu. Nah itu. Jadi tidak ada bayi atau anak kecil karena khawatirnya dintunya kadang yang apa yang dikhawatirkan oleh makhluknya, apalagi seorang nabi nantinya ya anak-anaknya ini akan membawa pada kekafiran pula tuh ya, dan menyuruh pada kekafiran tuh ya, menyuruh pada kemusyrikan tuh ya gitu. Dan bahtera itu berlabuh di atas bukit Judi, yakni ia berlabuh di atasnya. Disebutkan bahwa hari itu bertepatan dengan hari Asyura, itu 10 ya, hari ke-10 ya, 10 Muharram. Lalu Nabi Nuh saum dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya juga untuk saum. Jadi kan ini salah satu sunnah tuh ya buat kita juga melaksanakan saum, yaitu 10 Muharram ya. Nah, binasalah orang-orang yang zalim, yakni kehancuran bagi mereka, topan yang menyucikan bumi dari mereka dan bersihkannya. Lenyaplah peristiwa yang mengerikan dengan lenyapnya topan, dan berpindahlah pergulatan dari ombak ke jiwa Nabi Nuh. Ia mengingat anaknya yang tenggelam ya. Nabi Nuh tidak mengetahui saat itu anaknya menjadi kafir. Ia menganggap bahwa anaknya masih mukmin ya. Maka untuk menyelamatkannya gitu, dia memilih tuh ya anaknya itu. Anaknya itu memilih untuk ke atas gunung tuh ya, yang tertinggi tuh ya. Tapi justru ombak telah mengakhiri percakapan keduanya sebelum mereka menyelesaikannya. Nabi Nuh tidak tahu seberapa jauh bagian keimanan yang ada pada anaknya. Kalau bergeraklah naluri kasih sayang sang ayah gitu ya, insyaallah tuh ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga surah Hud ayat 45. Terus Nabi Nuh ingin berkata kepada Allah bahwa anaknya termasuk dari keluarganya yang beriman dan menjanjikan untuk menyelamatkan keluarganya yang beriman. Allah berkata dan menjelaskan kepada Nuh bahwa sebenarnya anaknya itu apa? Kafir ya gitu. Nah itu. Maka Al-Qurtubi menukil dari guru-gurunya, yakni guru-gurunya Al-Qurtubi itu kalangan para ulama ya. Ini adalah pendapat yang kami dukung. Anaknya berada di sisinya, yakni bersama Nabi Nuh dalam dugaannya ia seorang mukmin. Dugaan Nabi Nuh itu ya gitu. Jadi kata Nabi Nuh atau dugaannya, zonnya itu apa? Anaknya mukmin. Nabi Nuh tidak berkata kepada Robnya, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, kecuali karena ia memang menampakkan hal yang demikian kepadanya. Sebab mustahil meminta kehancuran kepada orang-orang kafir ya. Ya, kemudian meminta agar sebagian mereka diselamatkan. Padahal anaknya itu, ya kemarin kan sudah jelaskan, menyembunyikan kekufuran ya, dan menampakkan
keimanan, ya. Gitu. Itu ya, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Maka Allah memberitahukan kepada Nuh ilmu gaib yang khusus dimilikinya. yakni Allah memberitahunya keadaan sebenarnya dari anaknya Allah Subhanahu wa taala ketika menasehatinya agar jangan sampai ia juga menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Gitu ya. Dia ingin menghilangkan darinya anggapan bahwa anaknya beriman. Kemudian bersama orang kafir, anaknya itu mati, gitu ya, gitu. Nah, di sini juga terdapat pelajaran ya. Pelajaran di mana di dalam ayat-ayat yang mulia yang menceritakan kisah Nabi Nuh terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada nabinya, yakni menjelaskan kepada nabinya bahwa anaknya itu bukan termasuk keluarganya ya, dan bukan juga orang yang beriman ya, gitu. Kenapa? Ini sudah dijelaskan ya. Hubungan darah bukanlah hubungan yang hakiki di antara manusia. Anak seorang nabi adalah anaknya yang meyakini akidah, yaitu mengikuti Allah dan nabi, dan bukan anaknya yang menentangnya meskipun dia dari tulang sulbinya sendiri, gitu ya tuh. Jika demikian, seorang mukmin harus menghindar dari kekufuran. Dan di sini juga harus diteguhkan hubungan sesama akidah di antara orang-orang mukmin. Adalah tidak benar jika hubungan sesama mereka dibangun hanya atas dasar apa? Yang zahir, ya. yakni hanya dibangun atas darah, ras, warna kulit, dan tempat tinggal ya. Ini agak cepat ya. Terus Nabi Nuh memohon ampun kepada Rabb-Nya dan bertobat kepadanya. Kemudian Allah merahmatinya dan memerintahkannya untuk turun dari perahu dalam keadaan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya ya. Ini sudah dijelaskan juga surah Hud 47 48 ya. Maka Nabi Nuh turun dari perahunya dan ia melepaskan burung-burung dan binatang-binatang buas sehingga mereka menyebar ke bumi. Setelah itu orang-orang mukmin juga turun. Nabi Nuh meletakkan dahinya kemudian dia bersujud. Nah itu ya, itu syukurnya. Karenanya pula sunnah apa? Sujud syukur ya gitu. Sujud syukur ya. Nabi Nuh sudah menyontohkannya ya. Saat itu bumi masih basah karena pengaruh topan dan banjir ya. Nabi Nuh bangkit setelah sholatnya ya dan menggali fondasi untuk membangun tempat ibadah yang agung bagi Allah. Orang-orang yang selamat menyalakan api dan duduk-duduk di sekelilingnya. Menyalakan api sebelumnya dilarang ya. Di dalam perahu itu nggak boleh ya, menyalakan api ketika itu karena dikhawatirkan itu akan menyentuh kayu-kayunya dan membakarnya. Tak seorang pun di antara mereka yang memakan makanan yang hangat selama masa topan tuh ya. Jadi makan saja ya, makanan yang hangat tidak ada itu ya, tidak ada mereka makan. Walaupun bisa jadi ada atau enggak itu ya. Ya mereka justru ya ketika bencana itu dia tidak makan itu ya, tidak makan. Itu berapa hari itu ya gitu. Insyaallah. Maka berlalulah hari puasa, hari saum itu ya, sebagai tanda syukur, diantaranya saum apa? 10 Muharram ya. Gitu. Dan Al-Quran tidak lagi menceritakan kisah Nuh setelah topan. Dan nanti ada ini ya, kita tidak tahu juga nih bagaimana peristiwa yang dialami Nabi Nuh bersama kaumnya yang sudah selamat ya gitu. Nah gitu. Nanti ada yang bagian terakhir yakni wasiat Nabi Nuh kepada putra-putranya ya. Nah, apa saja wasiatnya? Nah, itu bisa nanti kita jelaskan di hari Senin ya gitu.
Jadi pelajaran yang bisa kita ambil tuh ya dari kisah Nabi Nuh. Ini sebelum kita menutup hari ini untuk pelajaran hari ini ya, untuk kajian ini ya. Di antaranya Nabi Nuh itu sosok yang luar biasa, yang istiqomah dakwahnya, gitu ya. Walaupun keluarganya ada di antaranya anak istrinya yang tidak beriman, tapi beliau tetap ya istiqomah walaupun tidak didukung saat itu. Ya anak istri yang beriman, ya di antaranya kan ada, ya saya baca juga beberapa riwayat ya dari istrinya itu ada beberapa ya. Ada yang namanya waligoh gitu ya, tapi wallahu alam ini apakah Israiliyat ya gitu. Nah, ada beberapa ya, paling saya baru baca 3 tuh ya kalau nggak salah. Ada 3 istrinya itu ya. Yang pertama, diantaranya ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman ya. Itu waligoh yang tidak beriman ya. Itu ya. Waligoh itu tidak beriman. Nah itu disebutkan, bisa dicek lah di itu ya, di Google juga kalau mau itu ya. Itu banyak ilmu tuh ya gitu. Nah gitu. Tapi Nabi Nuh tetap istiqomah dakwahnya, istiqomah dalam Islam tuh ya gitu. Walaupun tidak didukung saat itu juga oleh pemimpin tuh ya gitu, oleh orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya gitu bersamanya gitu, tidak didukung Nabi Nuh itu, tapi tetap terus istiqomah ya, luar biasa tuh, Masya Allah. Hingga terus bagaimana ujian dalam dakwahnya, terus istiqomah gitu ya Nabi Nuh itu, sampai pada akhirnya dengan izin Allah bahtera Nabi Nuh gitu ya, dan menyelamatkan Nabi Nuh yang ikut bersama juga dengan Nabi Nuh itu orang-orang yang beriman, maka selamatlah dari banjir ya, yang memusnahkan orang-orang yang musyrik gitu ya. Maka yang namanya kemusyrikan Allah pasti akan membinasakannya, dan tidak akan Allah biarkan hidup dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tentunya yang menyebarkan kekafiran, menyebarkan kemaksiatan gitu ya. Pula menyebarkan kemungkaran gitu ya. Maka Allah tidak izinkan mereka hidup dalam kerajaannya. Allah akan binasakan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim gitu ya. Maka jangan sampai kita termasuk dari mereka ya. Dan tentunya ini juga pelajaran buat kita, akankah kita juga istiqomah dalam mendakwah, itu berat sekali ya, insyaallah. Lagi ketika misalnya orang-orang yang terdekat itu ya tidaklah bersinergi misalnya. Salah satu contohnya di kita kan masih banyak para dai atau para pelajar lah gitu, para pelajar ya, iya, para pelajar yang mereka itu yang tidak didukung oleh keluarganya sendiri gitu ya. Jangankan oleh orang tuanya, oleh istrinya saja tidak didukung gitu ya. Ada gitu ya, di antara kendalanya. Ya itu ya. Makanya kita harus terus senantiasa belajar terus untuk istiqomah dalam dakwah ya gitu. Terus ya semoga juga doakan saya juga istiqomah ya, ikhwatu fillah ya. Walaupun ya apa seadanya gitu ya, penghasilan juga seadanya gitu. Segininya juga insyaallah saya terus berupaya ya. Doakan saya terus supaya istiqomah ya gitu. Dan terus berada di jalan yang Allah ridhoi gitu ya gitu. Semoga juga doa ikhwatu fillah Allah ijabah, dan juga ikhwatu fillah bisa istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Demikian untuk bahasan kisah Nabi Nuh. Insyaallah nanti di hari Senin kita lanjutkan lagi ya. Untuk hari Jumat nanti ada bahasan yang lain ya. Wa fiikum wa minkum. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.